Halo, balik lagi di channel Folder Trader. Kali ini gue akan share trading hari ini, Kamis tanggal 19 Februari dengan kondisi news US Initial Jobless Claim atau Unemployment Claim atau data pengangguran Amerika yang ternyata hari ini nggak guna. Dan kenapa data ini bikin choppy, bukan data yang bikin choppy, ternyata waduh, choppy banget lah. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini busuk sekali nih price action. Seperti yang kalian lihat di rekaman tadi, gue loss 3 kali. Akhirnya gue bisa recover dengan trade terakhir nih. Bisa recover, bisa exit. Lumayan. Minimal, gue emang nggak profit, tapi minimal gue nggak drawdown lah ya. Cukup lumayan melegakan gitu. Oke, jadi kenapa padahal hari ini ya gue ngeliat nggak ada berita apa-apa hari Kamis nih, cuma unemployment claim doang, harusnya aman ya. Nggak taunya gue dikasih tahu teman gue kalau hari ini ada Trump mau ngomong jam 4 gitu, mungkin terkait Iran kali ya, mungkin makanya emang sebelum high impact news market biasanya konsolidasi sih kayak hari ini gitu. Cuma gue nggak menduga gitu, temen gue juga nggak menduga. Kenapa? Karena tadi pagi temen gue ngecek pagi-pagi tuh nggak ada berita, nggak ada, Forex Factory itu nggak ngeluarin berita tentang Trump gitu. Ini kayak gue juga baru taunya malam pas udah kelar, pas udah akun gue udah ke lockout, baru temen gue ngasih tahu gitu. Oh, ini harusnya Trump foldernya bukan folder orange ya, harusnya kasih merah nih. Ini yang bikin market konsolidasi nih, kacau emang dia. Terus apa lagi? Ya intinya ya gue akan jelasin lah kenapa gue entry di sini buat jurnal gue pribadi juga. Oke. Gue pindah ke NQ aja lah, ke chart yang bersihan ya, biar lihatnya gampang gitu. Oke. Oke, seperti yang gue bilang sebelumnya, gue target gue draw on liquidity gue tuh di sini, relative equal low ya. Jadi gue kemarin sempat bilang kalau gue pengen rebalance fair value gap daily dulu, abis itu baru Jun 6 gitu. Dan gue pede hari ini Jun 6 gitu. Kenapa? Karena secara struktur juga bagus. Kalian bisa lihat nih, Asia ke liquidity run. Artinya apa? Artinya dia mau Jun 6 nih sebenarnya gitu. Cuma secara struktur kan bagus ya, display ada fair value gap 1 jam itu ditahan kayak gitu. Gue pengen sebenarnya nahan dulu, abis itu Jun 6. Cuma ya yang kalian bisa lihat ya, ini secara higher time frame sih lumayan oke ya gitu. Cuma di time frame 1 menit ya, aduh busuk sekali guys. Gila, lihat tuh, perhatiin. Oh, nang nung naik turun nggak jelas. Oke, sekarang gue akan jelasin kenapa gue entry di sini ya. Seperti biasa gue selalu menunggu 930. Ini yang terjadi nih, 930. Apa? Dia swap relative equal high di sini. Terus Jun 6. Ketika Jun 6 dia membentuk first percentage fair value gap seperti yang kalian bisa lihat. Dan di sini gue menganggap ada wick, ada bisa market structure shift, dan gue menganggapnya sebagai breaker yang bisa salah satu PD array yang nahan harga gitu. Kalau ICT bilang ini nested PD array gitu. Gue berharap seperti itu. Gue entry di sini seperti yang kalian lihat ya, entry pertama di fair value gap ini gue langsung entry. Iya loh, langsung naik ke atas, seret. Gue balik lagi ya, gue exitnya stop loss gue nggak gede-gede kan. Gue cuma 80 tick tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Gue selalu pakai template 80 tick buat stop loss gue. Langsung kena, set, entry 1, loss. Wah, tapi gue tetep pede gitu. Tetep pede kenapa sih? Karena gini nih, kalau kalian lihat di 1 jam itu ada SMT nih, tuh lihat tuh, dengan S&P 500 tuh, seperti kalian lihat, ini higher high, ini higher low. Nah, gue pede tadinya tuh ada SMT di situ, makanya gue pede buat nge-short tadinya.
Armstrong, tapi bias gue berubah ketika fair value gap ini jebol. Ketika jebol, yaudah deh gue coba entry di sini, aduh loss lagi gitu, turun. Cuma gue pas turun dia reject, naik lagi, naik, dia keluar dari fair value gap, first presented fair value gap, turun lagi ke equilibrium, respect, habis itu naik lagi keluar, terus break previous candle-nya seperti yang kalian lihat. Nah, gue coba entry lagi di sini, di mana the first presented fair value gap, dan gue di sini nih TP gue. Kenapa? Karena di sini ada relative equal high. Kalau kalian bisa lihat ya di precision, ini gue dilihat dulu. Tuh, kalian bisa lihat nih relative equal high dan fair value gap 1 jam di sini. Makanya gue TP di sini. Udah TP, udah langsung ke lockout. Gue cuma jatah trading gue cuma 4 kali ya. 4 kali gitu. Alhamdulillah recover, meskipun hitungannya gue nggak profit sih gitu. Gue daripada drawdown ya, recover itu jauh lebih baik daripada drawdown. Oke. Di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, setelah udah menyentuh ini, udah mulai joget Vista tuh, udah naik turun, nggak jelas banget. Ampun dah, gara-gara itu. Kenapa konsolidasi ya? Karena Trump mau ngomong hari ini gitu, kayak gitu, gak jelas banget ya gitu. Jadi ya gitulah guys. Inilah alasan trade gua hari ini emang nggak profit ya, tapi recover jauh lebih baik daripada drawdown. Oke. Balik lagi di 1 jam tuh, ini sebenarnya price actionnya bagus untuk 1 jam ya. Ini mau turun, gue sih expect dia bakal ke bawah ya. Balik lagi, gue pengen harganya nggak ke swap ini dulu ya. Kenapa? Karena gue pengen ini jatahnya buat gue nantilah gitu. Ini jangan, mudah-mudahan, biasanya kalau Trump mau ngomong tuh volatilitasnya tinggi sih gitu. Cuma ya gue berharap belum kesentuh deh ini. Ini juga belum kesentuh. Kenapa? Karena kalau ini kan jadi objektif nih. Kalau objektif udah kena, wah, price action biasanya itu konsolidasi, men. Gue paling gak suka tuh ada price action konsolidasi. Makanya sebelum konsolidasi, gue berharap masih ada sisa waktu untuk hari Jumat. Hari Jumat mudah-mudahan kena nih. Jangan dikenain dulu sebelum waktu New York, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan begitu. Cuma ya kita cuma bisa berharap market yang akan berbicara, guys. Oke, kurang lebih gitu aja video dari gua hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, mudah-mudahan terbantukan, dan kalian juga bisa belajar sama-sama bareng gua juga, dengan dari lossnya gua, dari menangnya gua, menjadi bahan pelajaran buat kalian juga. Yuk bisa yuk. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video breakdown lainnya. Oke, bye.